Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata liman shoma ramadhana fi awwali ramadhan wa atammalahu bihi fi awsatihil ghufran wa sahhalallahu lahu ala tariqatihi ala ziyadati wal jinan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil Qur'an, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Kautsar Bapak Saleh Wibowo, pengatur acara Bapak Ustadz Anwar, Bapak-bapak tokoh masyarakat, pimpinan majelis taklim, pimpinan masjid dan mushola, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Ada orang yang belum paham, belum bisa membedakan, karena ada di dalam Ramadan ini ada dua peristiwa. Yang pertama yang kita sedang laksanakan ini, nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun. Jadi nuzulul Quran memperingati turunnya Al-Quran. Tapi nanti di pertengahan, di akhir 10 terakhir, khatib penceramah mengingatkan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah hari diturunkannya, malam diturunkannya Al-Quran. Yang benar yang mana, nuzulul Quran apa Lailatul Qadar? Karena dua-duanya objeknya sama. Ibu, ada yang bisa bedain Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Maju ke depan, hadiahnya umroh nanti dikasih sama Pak Saleh Wibowo. Nah, ini Bapak sekalian yang berbahagia. Allah mengatakan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tetapi Al-Quran tidak menyebutkan tanggal berapa. Al-Quran cuma mengatakan bahwa Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Bulannya yang disebut. Ada ayat lain menjelaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam penuh berkah. Ya, tapi tanggal berapa tidak dijelaskan. Kemudian ada lagi ayat yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini Lailatul Qadar turun Al-Quran, nuzulul Quran diperingati turunnya Al-Quran. Maka ada yang membantu untuk kita bisa memahami. Dalam tafsir Al-Qurtubi diriwayatkan bahwa sahabat Nabi Abdullah bin Abbas mengatakan Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan ila sama'id dunya.
Allah menurunkan secara global 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama, alal maktabah, alal katabah, yang diberikan kepada para malaikat-malaikat yang menulis, yang mencatatnya. Global. Itu pada malam Lailatul Qadar. Tsumma yunazzilu Jibrilu nujuman. Kemudian malaikat Jibril menurunkannya secara berkala. Nah, diturunkannya berkala, pertama kali diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tanggal 17 Ramadan. Jadi kita paham sekarang, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Pertama kali wahyu turun itu tanggal 17 Ramadan. Tapi turunnya Al-Quran secara global itu di Lailatul Qadar, adanya di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dua-duanya nuzulul Quran, yang ini secara berkala, berkesinambungan selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah, itu turunnya berkala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada yang menarik yang mesti kita perhatikan ketika nuzulul Quran. Pertama, kalau Allah menurunkan Al-Quran itu secara berkala selama 24 tahun, maka kalau kita mendidik anak, mendidik masyarakat, jangan dipaksakan. Ada sebuah sistem pendidikan yang bisa diambil di sini yang disebut dengan tajarrub, ya. Jadi pendidikan itu secara bertahap. Tidak boleh mengajarkan secara langsung, tetapi diajarkan tahap demi tahap. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sering mendengar ketika Nabi kita Muhammad bertemu pertama kali dengan malaikat Jibril itu, apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril? Ya Muhammad, Iqra. Hai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bacalah. Pada waktu itu Nabi mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak membacanya. Ada orang yang mengartikan aku tidak bisa membaca. Itu kalimat itu tidak bijak. Kalau tidak bisa membaca, kesannya itu bodoh. Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku ini tidak membacanya. Nah, kalau tidak membaca, maksudnya gini. Waktu Jibril bilang Iqra, bacalah, yang disuruh baca apanya? Kan Qur'annya belum ada. Halo? Iqra, baca olehmu ya Muhammad. Ma'ana biqari, aku enggak membacanya. Yang disuruh baca apanya? Kan Qur'annya belum ada. Jibril bilang Iqra, kedua kali, coba kamu baca. Ma'ana biqari, aku tidak membacanya. Kalau dia bilang gini, Iqra, itu benar, bacalah. Kemudian Nabi mengatakan ma'ana biqari, itu maknanya saya tidak bisa membaca karena teksnya ada. Kan nggak ada teksnya, itu ayat pertama yang mesti dibaca apanya.
Nah, ini juga Ustadz harus bijak menjelaskan, menerjemahkan ma'ana biqari, bukan tidak bisa membaca. Tidak membaca karena nggak ada teksnya. Apakah Jibril bawa Quran, bawa lembaran? Tidak. Baru yang ketiga kalinya, Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Baru Nabi paham bahwa yang disuruh baca itu bukannya Quran dalam arti yang tekstual, tapi yang disuruh baca Al-Khalaq. Semua alam semesta ini disuruh baca. Bagaimana melihat laut, di situ sebenarnya Allah berfirman dengan ombak, dengan ikan, dengan asin, ya, dengan segala macam potensi yang ada di laut. Kalau lihat ke gunung, maka sesungguhnya gunung itu bercerita tentang ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Bapak ketika melihat istri, lihat anak, lihat keluarga, ini adalah khalaq yang diciptakan oleh Allah. Baca. Jadi bapak sekalian yang berbahagia, perintah yang pertama dalam Al-Quran itu membaca. Mau pinter, banyak membaca. Mau cerdas, banyak membaca. Tapi mau bagus spiritualnya ini, baca alam semesta. Jadi Quran yang ada sekarang itu baca. Ini adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang jelas. Tetapi alam semesta ini adalah ayatullah, termasuk ayat-ayat Allah juga. Jadi bapak sekalian, astronom bisa menemukan Tuhan kalau dia mau memikirkan tentang alam semesta ini. Begitu juga ahli biologi ketika dia lihat anatomi tubuh manusia, maka sesungguhnya orang bisa mencari. Tidak mungkin adanya sesuatu tapi tidak ada yang membuat. Itu menurut akal pasti ada yang membuat. Nah, oleh karena itu Iqra yang pertama adalah membaca alam, Iqra yang kedua adalah membaca kitab suci Al-Quran yang ayatnya jelas bisa diajarkan kepada orang lain. Orang yang bisa membaca Al-Quran ini cukup dengan kecerdasan intelektual. Tapi orang yang bisa membaca alam semesta ini harus punya kecerdasan spiritual. Itu bedanya. Pinter dia, tapi kalau dia tidak mempunyai basirah, kecerdasan spiritual, maka dia tidak bisa membaca alam ini. Oleh karena itu dari sisi filsafat, dari ilmu pengetahuan, orang tidak beragama itu mungkin. Orang tidak mau beragama itu bisa terjadi. Kenapa? Karena menurut akal sudah cukup untuk memahami alam semesta. Ya, tapi bagi orang yang punya kecerdasan spiritual, dia tidak puas dengan kemampuan akal. Itulah yang menjadi pembeda antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ibu kalau pengen punya anak pintar, maka berdasarkan konsep Iqra ini, anak ibu jangan dikenalkan apa-apa. Bapak pengen punya anak pintar, akhlaknya bagus, jangan masukkan, jangan diperkenalkan apa saja kecuali masukkan Al-Quran lebih dulu.
Siapa yang mau membuktikan ini, maka kita akan lihat dalam waktu 2-3 tahun kelihatan. Itu mengapa Bapak Ibu sekalian, ketika lahir cucu Nabi Hasan Hussein, Sayyidina Ali minta supaya telinganya diazankan oleh Nabi dan diikomatkan oleh Nabi di sebelah kirinya. Siapa yang bisa menyuruh Nabi? Tidak sopan, tetapi karena ini cucunya, maka Nabi mau melakukannya. Diazankan di sini, diikomatkan di telinganya. Itu maknanya, anak yang baru lahir jangan diperkenalkan sesuatu kecuali pertama yang dia dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan pertama kali di telinga kiri mendengar adalah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ayo segera bikin sholat, segera bikin sholat. Bapak Ibu sekalian, tidak jauh dari sini, tidak jauh dari masjid sini, ada rumah sakit, apa ya, rumah sakit kecil namanya apa ya, bidan ya, rumah sakit tempat bersalin, yang punya orang non muslim ya. Jadi dia kalau anak orang Islam itu lahir, dia nggak suka kalau itu diazankan di rumah sakitnya, diazankan, dia nggak suka. Sehingga ketika anak itu lahir, suaminya nggak ditelepon kalau nggak ada di situ gitu. Bayangkan ya, ada rasa dengki dalam hati mereka itu, nggak mau, karena mendengar azan itu entah dia merasakan apa gitu. Dan bagi kita itu keberatan. Ibu-ibu jangan cuma cari bagaimana murah. Kelihatannya sepele itu mengazankan, tetapi itu menjadi dasar yang disebut dengan asar. Bapak Ibu sekalian, dalam tubuh kita ini ada chip namanya asar. Jadi sistem manajemen pencatatan amal itu di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Siapa yang mencatat? Malaikat. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. 2, kaki menjadi saksi ketika dia melakukan kesalahan. Yang ketiga, bumi tempat dia berpijak menjadi saksi terjadinya perbuatan baik atau perbuatan jelek. 3 ini saksi kita di hadapan Allah ini. Nah, wa atharahum, asar itu secara etimologi artinya bekas. Jadi ibu kalau ambil kunyit, lemparkan ke baju putih, walaupun dicuci ada flek kuning, itu namanya asar, nempel nggak hilang dia. Bapak kalau baca Al-Quran, maka di lidah itu nempel kebaikan itu. Bapak lihat Al-Quran, maka nempel di mata, itu namanya asar. Sekarang Bapak Ibu dengan pengajian, maka chip yang ada di telinga ini nempel. Bapak Ibu pikirkan, Ibu paham menguasai, maka di dalam hati itu ada chip menahan. Sekarang masjid di mana Bapak Ibu duduk ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika jenazah ibu kita meninggal, bapak kita meninggal, maka ada satu malaikat yang disuruh turun.
Nah, malaikat yang disuruh turun ini bukan munkar raqib dan atid yang tadi menulis kebaikan, bukan. Malaikat ini khusus mengambil chip yang ada di tubuh kita ini. Fasyaqqa a'dha'ahu, maka malaikat itu membelah tubuh orang yang meninggal itu. Cuma kita nggak lihat, Pak. Kakinya dibelah. Dilihat di situ, dicatat kemana saja selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Di kaki kita itu ada laporannya. Persentasenya lebih besar mana kebaikan keburukan ada. Kalau tidak ada maka tidak dicatat. Kalau ada dicatat. Nah, dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian, jenazah itu ketika dicatat di kakinya itu jelek semua, nggak ada yang bagus. Naik malaikat ke betis tidak ada, di paha tidak ada, di perut tidak ada, di dada tidak ada, di rongga kepala pun tidak ada. Malaikat bilang, ya Allah, jenazah ini tidak ada kebaikannya. Allah bilang, ya, fanzur ila qalbi, coba kau lihat, kau belah dadanya, bisa jadi dia tidak melakukan kebaikan tapi pengen melakukan kebaikan. Malaikat turun lagi, fasyaqqa qalbahu, dadanya dibelah, hatinya dibelah, dicari. Tidak pernah niat melakukan kebaikan juga tidak pernah, ini jangan. Bayangin ini, parah benar. Melakukan kebaikan tidak, niat berbuat baik juga tidak. Malaikat lapor, enggak ada juga ya Allah. Allah bilang, coba kau cek ulang. Ulang lagi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Hadhihi min ummati sayyidi Muhammad. Ini umat kekasihku Muhammad. Coba kau cek lagi. Bapak kalau satpam suruh ngoreksi, cek, nggak ada Pak, cek lagi nggak ada. Suruh ngecek ketiga kali mau nggak? Nggak mau Pak. Dia ngopi, balik nggak ada katanya. Malaikat tidak begitu, dibelah lagi dari mulai kaki tidak ada, di betis tidak ada, di paha tidak ada, di perut tidak ada, di hati periksa lagi nggak ada. Malaikat kaget karena ternyata di rongga mulutnya ada kebaikan yang terlupakan. Apa itu kebaikan di mulut? Wa kana tarafu lisanihi ala hanki. Orang ini meninggal, lidahnya nempel di langit-langit. Kata malaikat, ini masih ada kebaikannya juga. Ya, apa tuh? Mau nyebut ya Allah, baru ya Allah, mati dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau nyebut Allah nggak boleh ada waw mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Allah itu berarti ada huruf waw mati. Yang benar huruf Allah itu alif, lam, ha. Jadi alif ke lam tarik dulu, al. Nah, nempel tuh. Al, udah nempel, baru ditebalkan. Allah, 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 Allah. Nggak ada waw mati. Ya, Bapak Ibu yang belum bisa latihan. Tapi hadis ini nggak boleh diamalkan. Kalau ada orang meninggal, dilihat mulutnya dibuka, lidahnya nempel apa nggak usah. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini dikatakan faghfarallahu lahu, Allah masih mau mengampuni, padahal cuma baru mau mengatakan, tapi umurnya nggak cukup. Maka Ibu sekalian yang
Bapak yang punya niat, saya pengen bangun ini, pengen ini, pengen ini. Kemudian umurnya tidak cukup, maka pahalanya full. Dibuatkan berdasarkan hadis ini tadi. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, jadi Ibu, begitulah kenapa bayi itu diazankan di telinga kanan dan diikomatkan kiri, supaya chipnya pertama kali yang dia mendengar itu adalah kalimat Allahu Akbar. Mudah sudah. Bapak saya sekalian, mungkin kalau yang pernah mendengar dulu ya, beberapa tahun yang lalu di Maulid-Maulidan itu saya suka menyampaikan, saya ini dulunya pengacara. 6 tahun saya jadi pengacara di Jakarta. Saya pergi ke Brebes, masuk daerah Sirampok, ketemu sama Kiai Ngapak di sana. Tapi dia yang membentuk saya. Kenapa? Anaknya banyak betul, 24 anaknya. Bu, kalau orang kiai, Ibu, kalau kiai punya anak 24 banyak apa sedikit? Banyak apa banyak banget? Banyak banget. Dialah yang merubah saya dari pengacara jadi ustadz, dia nih, Kiai Ngapak ini. Saya sombong pakai dasi, sombong pengacara. Tapi ketika saya ketemu sama kiai ini, saya tahu anaknya banyak itu. Saya orang Jakarta itu rada-rada, Pak. Semua anak yang lahir di Jakarta itu pasti rada-rada. Rada-rada apa? Pokoknya rada-rada. Saya bilang gini, Pak Yai panjenengan gadah putra kathah sanget menapa boten kesupen asnane putrane panjenengan menika. Ini yang nggak ngerti bahasa Jawa, di bawah ada terjemahannya nih. Pak Kiai punya anak banyak amat. Emang nggak lupa tuh kalau manggil namanya itu 24 itu nggak lupa. Boten katanya. Namanya orang Jakarta saya tes. Nomor 18 namanya siapa? Nomor 20. Tuh saya acak gitu-gitu. Dia bisa. Lama-lama saya takut. Wah, ini jangan-jangan bukan kiai biasa. Ternyata benar. Dia punya anak 24 ini semuanya hafal Al-Quran 30 juz. Jadi anaknya lahir tidak diperkenalkan nyanyi, tidak diperkenalkan membaca, tidak diperkenalkan apa-apa, tapi yang diperkenalkan Al-Quran. Semuanya jadi orang besar, semuanya lulusnya cum laude, lurusnya pinter, ada yang jadi rektor, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ya perwira, dan yang menyebabkan kaget salah satu penasehat nuklir di NASA Amerika anaknya beliau. Malu saya buka dasi pelan-pelan, malu saya. Cuma saya pikir kok anaknya banyak amat gitu. Karena kiai itu pakai sarung. Kalau seperti Pak Saleh pakai celana ini paling anaknya 3 paling banyak. Pak Kiai itu pakai sarung, Bapak pakai sarung, enggak pakai celana ini. Kiai ngajar masuk, kesenggol istrinya hamil, ngajar masuk, kesenggol istrinya, cuma kesenggol aja hamil, Pak. Bagaimana nggak mau banyak ya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada nuzulul Quran yang bisa Bapak ambil, yang bisa Bapak Ibu ambil sekarang ini. Punya anak, oh anaknya udah besar, cucunya, jangan diperdengarkan apapun.
jangan diperkenalkan. Saya rubah, Pak. Anak-anak saya tidak boleh kuliah kalau belum hafal 30 juz. Wah, ketika dia sudah selesai, maka semakin lama saya perhatikan, 6 tahun saya masukkan pondok. Ramai di kampung saya, 6 tahun dimasukin di pondok. Emaknya kaing-kaing, ya, jangan diterjemahkan itu, Pak, ya. Emaknya 6 tahun diserahkan, tapi ternyata dia semakin kecil semakin cepat. Teori ini, Bapak saya sekalian, saya sampaikan waktu Dr. Terawan, ya, Menteri Kesehatan, dia kepala rumah sakit RSPAD, Rumah Sakit Kepresidenan. Saya ngasih materi itu tentang ini, perspektif Al-Quran tentang kecerdasan intelektual dan spiritual. Banyak jenderal perwira semuanya kumpul. Selesai saya menyampaikan kajian, maka saya diajak satu ruangan. Dia bilang, Pak Ustadz, ini box ini, saya punya anak buah lahir prematur 7 bulan, anaknya aja di box ini. Tapi ibunya setiap hari menyetelkan Syekh Abdurrahman As-Sudais, muratal Al-Quran, dimasukin ke dalam box. Anaknya nggak bergerak, kecuali ubun-ubunnya yang bergerak. Matanya nggak berfungsi, telinga nggak berfungsi, semuanya nggak berfungsi. Sama ibunya tiap kali dimasukin muratal Al-Quran. Ini yang ngomong jenderal. Ternyata dia tidak bergerak karena lahirnya prematur, tetapi chip yang ada di dalam dirinya itu sudah mampu merekam, sehingga anak ini 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu tentara. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, kita orang Islam punya konsep pencerdasan anak, tapi kita orang Indonesia orientasinya ke barat. Diajarkan main, diajarkan nyanyi, diajarkan musik. Suruh baca Quran tidak bisa. Ini yang disebut dengan an-nar tasyawwaqahum minal masyriqi ilal maghrib. Ada budaya di timur yang menggiring manusia di timur ke barat. Bahasa kerennya namanya westernisasi. Nabi 14 abad yang lalu sudah bilang westernisasi nanti. Kalau dia sudah orientasinya ke barat-baratan, model pendidikannya nyanyi, ya, bermain musik, tapi belum bisa baca Quran, maka sesungguhnya itu yang disebut nar tasyawwaqahum minal masyriq ilal maghrib. Ada budaya yang menggiring orang dari timur ke barat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ayo kalau kita ingin memahami nuzulul Quran, bacalah Al-Quran yang ada teksnya dan bacalah alam semesta ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya 9:30 rutin setiap selama Ramadan ini, malam Senin, malam Selasa di Masjid Muyasarin, Bapak, dekat Pasar Majestic. Ya, kemudian hari Jumat malam Sabtu saya ngajarnya di Al-Marhamah depan Kelurahan Kebayoran Lama Utara. Itu rutin selama Ramadan. Jadi saya akan pindah tempat, mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu yang hadir bisa mengambil inti dari sebuah nuzulul Quran, walaupun kita tidak membahas Lailatul Qadar karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan kita bisa lebih menjelaskannya nanti pada saat taklim di bulan Syawal. Secara rutin kita akan mengkajinya. Silakan ditanya, dipertegas. Kalau pengen punya anak cerdas spiritual, cerdas intelektualnya dengan memanfaatkan Al-Quran.
Dan Al-Quran itu yang sudah menjamin. Fattaqillah yu'allimul kitab wal hikmah. Ya, jadilah orang yang bertakwa. Maka nanti takwa itu salah satunya memahami Al-Quran, mengedepankan Al-Quran, mengutamakan Al-Quran. Maka Allah yang akan mengajarkan ilmu dan hikmah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.